PMK ini? Petani Muda Keren itu adalah sebuah movement, sebuah gerakan yang kita buat untuk mengajak sebanyak-banyak anak muda kita di Bali, bahkan di Indonesia untuk kembali ke sektor pertanian. Sektor yang sangat penting, sektor yang merupakan asal muasal nenek moyang kita. Karena kan nenek moyang orang Indonesia itu adalah seorang petani. Tapi sepanjang jalan, pertanian semakin ditinggalkan oleh anak muda kita. Dan sebab itulah kita buat gerakan namanya Petani Muda Keren. Jadi mengajak sebanyak anak muda kita untuk bertani, bertani yang pintar, bertani yang cerdas, bertani yang keren. Sehingga sektor pertanian kita bisa kuat lagi, bisa hebat lagi untuk menyokong negara kita tercinta Indonesia. Untuk legalitasnya sendiri ini apa, Pak? Jadi untuk Petani Muda Keren, kita di bawah naungan Forum Petani Muda Bali. Jadi PMK itu sebuah movement gerakan Petani Muda Keren yang tidak kita legalitaskan, yang harapannya bisa digunakan oleh sebanyak-banyaknya orang di seluruh Indonesia. Jadi sekarang berkembang di Bali, ke depan harapannya bisa berkembang di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Kalimantan, di seluruh Indonesia. Sehingga semakin banyak anak-anak muda kita yang bergerak di sektor pertanian. Untuk legalitas sendiri sekarang, untuk di PMK, kita di Bali, kita membuat forum yang bernama Forum Petani Muda Bali. SK-nya di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Terus untuk bisnisnya kita membuat koperasi, bernama Koperasi Petani Muda Keren. Terus untuk tempat pelatihannya kita membuat P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya, di bawah Kementerian Pertanian. Jadi secara legalitas, Petani Muda Keren dibawahi oleh 3 buah legalitas. Yang pertama di bawah SK Menkumham, berupa Forum Petani Muda Bali. Yang kedua Koperasi Petani Muda Keren di bawah Kementerian Koperasi. Dan yang ketiga P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Untuk perbedaannya sendiri, Pak, pertanian PMK ini dengan pertanian yang konvensional, bisa dijelaskan? Oke, kalau kami di Petani Muda Keren memiliki 3 visi. Yang pertama itu visi organik. Jadi kita, petani-petani kita di Petani Muda Keren, kita ajak untuk bertani yang ramah lingkungan, bertani yang selaras alam, bertani yang nature farming. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa menjaga tanah kita menjaga air kita menjaga hutan kita, sehingga pertanian kita bisa berkelanjutan. Terus yang kedua, healthy life, hidup sehat. Bagaimana kita mengajarkan petani-petani kita untuk bertani yang sehat, sehingga tanah kita sehat, air kita sehat, petani kita sehat, konsumen kita sehat, dan bahkan alam dan lingkungan kita juga sehat. Dan yang paling penting, kantong petani juga sehat. Gitu. Terus yang terakhir, visi terakhir kita, sustainable business. Bagaimana kita berusaha menjaga pertanian ini bisa menjadi kegiatan yang sustainable atau berkelanjutan. Bisa diceritakan, Pak, mengenai smart farming? Oke. Smart farming sekarang di 2021 ini kami Petani Muda Keren sedang menggalakkan ini. Apa itu smart farming? Kalau dari definisinya kan bertani yang pintar. Jadi smart farming itu secara holistik konsep adalah petani pintar. Petaninya pintar, development hulunya juga pintar, development hilirnya juga pintar. Bagaimana itu ya? Dengan dibantu oleh IoT, Internet of Things. Jadi menggunakan mekanisasi dan digitalisasi. Smart farming sendiri kami buat untuk mengefisiensikan dan memudahkan pekerjaan pertanian kita di hulu sampai hilir. Di hulu contohnya, petani kita sekarang sudah menggunakan sistem monitoring. Jadi mereka mengecek suhu, mengecek pH, kelembaban tanah, curah hujan, semua dilakukan lewat sensor-sensor yang terhubung dengan smartphone. Terus untuk controlling, menghidupkan air, menyalakan pompa, menyiram, memupuk, semua juga sudah menggunakan controlling lewat smartphone, terhubung dengan IoT, Internet of Things. Dan juga pemasaran juga sama. Petani-petani kita juga memasarkan dengan sistem digitalisasi. Kita membuat 3 buah aplikasi di Petani Muda Keren. Yang pertama Farmer Apps, aplikasi yang kita buat untuk petani sehingga ada big data pertanian. Yang kedua Bos Fresh, salah satunya dihilirisasi untuk fair trade, keadilan perdagangan. Petani kita tahu produknya berapa dijual di pasaran, sehingga antara konsumen dan petani sama-sama menang. Gitu. Yang terakhir adalah Nabung Tani. Ini fintech, peer-to-peer lending, crowdfunding dari masyarakat Bali kepada petani Bali untuk memudahkan petani-petani kita yang terkendala permodalan di bidang pertanian, sehingga bisa dibantu dengan mudah seperti itu. CSR dari pihak luar untuk pertanian ini, Pak? Iya benar. Kalau CSR kita di Petani Muda Keren banyak sekali disupport oleh CSR. Untuk penanaman kita Penyegaran Bali Menanam, kita beberapa kali disupport oleh Bank BPD Bali, Bank Mandiri, dan juga Bank BNI. Dan bahkan untuk smart farming sekarang kita disupport luar biasa oleh Bank Negara Indonesia 46 atau Bank BNI. Jadi kita sedang mendevelop yang namanya Village Smart Farming. Jadi desa IoT pertama di Indonesia. Jadi petani-petani di desa Goblek, kita empower untuk bertani menggunakan smart farming. Jadi petani-petaninya klasternya desa.
Jadi kita mengajak sebanyak-banyak petani kita menjadi desa contoh yang bisa dilihat oleh petani manapun atau desa manapun, sehingga semakin berkembanglah smart farming ini. Karena dengan smart farming yang kita temukan di lapangan, efisiensinya mencapai 90%. Hemat air, hemat tenaga, hemat waktu, hemat biaya. 90%, luar biasa. Jadi kenapa negara kita tertinggal pertaniannya? Karena kita belum masuk ke smart farming. Kemudian bagaimana tanggapan para petani tentang PMK ini dan apakah ada kendala-kendala yang berarti Pak selama mengedukasi mereka? Jadi semenjak ada PMK yang saya rasakan di hulu, di petani-petani, mereka sangat senang, sangat bergembira karena banyak permasalahan, banyak trouble tersolusikan. Jadi sekarang solusi pasar, solusi development hulu, solusi hama, dan lain sebagainya. Karena kalau kita ngomongin tantangan terbesar petani itu adalah petani tidak pernah mendapatkan kepastian pasar. Sedangkan untuk pasar ada tantangan juga. Tantangan pasar itu pasar tidak pernah mendapatkan kepastian kualitas, kepastian kuantitas, dan kepastian kontinuitas. Jadi nggak ketemu ini. Nah itulah kita di PMK mempertemukan missing dot ini, connecting the dot antara petani dan pasar. Dengan kita membuat namanya Integrated Value Chain Farming. Dengan konsep Small Scale Integrated Smart Farming. Jadi pertanian skala kecil tapi terintegrasi dengan smart farming, dengan IoT dan digitalisasi. Karena kalau kita berbicara di balik kisnya, petani kita di Bali adalah petani-petani kecil. Petani-petani dengan lahan minimal 10 are, 20 are, mungkin paling besar 1 hektar. Oleh sebab itu, petani Bali wajib bersatu. Makanya tagline kita di Petani Muda Keren ini, petani bersatu. Jadi kita sebagai petani, sebagai orang Indonesia wajib bersatu untuk bersaing dengan bangsa-bangsa di luar negeri. Seperti itu. Apa harapan dari Bapak untuk PMK ini ke depan? Harapannya gerakan Petani Muda Keren bisa berkembang lagi di seluruh Indonesia sehingga pertanian kita bisa semakin maju, mandiri dan modern seperti moto Kementerian Pertanian. Dan kami di PMK selalu berusaha mandiri, mensupport pemerintah dengan cara kita sendiri, mensupport bangsa ini dengan cara-cara baik. Petani maju, petani bersatu, petani organik, petani terbaik. Salam Petani Muda Keren. Terima kasih teman-teman petani muda. Mari menjadi petani-petani pintar, petani-petani hebat, petani-petani keren. Karena petani itu tidak cuma pekerjaan kotor-kotor di hulu. Eksportir itu juga petani. Merubah buah menjadi dry fruit juga petani. Merubah cabai menjadi abon cabai atau serbuk cabai juga petani. Jadi pertanian itu pekerjaan holistik dari hulu sampai hilir. Ayo kita bangga jadi petani. Menjadi petani, bukan menjadi buruh tani. Menjadi orang-orang berdaulat, menjadi orang-orang mandiri, menjadi orang-orang hebat karena usaha kita sendiri. Maju terus para petani muda Indonesia, mari bersatu bersama kami Petani Muda Keren. Baca berita selengkapnya di Koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.